Ya, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi ke dalam acara IG Live Suaguru ya yang berjudul Self Inquiry and Philosophy. Sekarang kita sudah mencapai episode 24 ya. Dan ya seperti biasa pada malam hari ini kita akan ngobrol ngalor ngidul yang kemana-mana, tapi tentunya setelah selalu ada yang bisa diambil, selalu ada kesimpulan. Karena meskipun ngalor ngidul dia tidak bisa sebenarnya random gitu. Selalu ya selama kita adalah makhluk yang rasional juga ya, selalu ada kerangkanya gitu untuk berjalan. Tiba-tiba terjadi aja, tiba-tiba jalannya itu tersibakkan di hadapan kita gitu. Pada saat kita pertama kali mengambil langkah, dan itu yang kita lakukan biasanya kan. Selalu ada jalannya pada saat pertama kali mengambil langkah. Nah, seperti biasa kita akan meneliti segala sesuatu yang kita bahas di sini secara filosofis dan juga tentunya self inquiry ya. Secara filosofis artinya kita meneliti dengan tajam, dengan detail, dengan rinci, dan ya kita tentu saja tidak ya bisa saja kita merujuk kepada filsuf-filsuf sebelumnya gitu ya, pemikiran-pemikiran sebelumnya yang bisa kita jadikan pegangan maaf, untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi ini. Itu filosofi. Lalu self inquiry, masalah yang kita hadapi itu kita relatekan kepada diri kita gitu. Apa yang membuat kita bisa menyaksikan yang kita lihat ini sebagai masalah atau sebagai topik pembahasan. Kenapa I take interest in that gitu kan. Jadi lagi-lagi dari situ kita justru dengan mengetahui apa yang kita interest, apa yang menjadi masalah kita, tak langsung kita juga mengetahui diri kita gitu. Bagi yang peka ya, bagi yang peka itulah self inquiry gitu. Karena apapun yang kita perhatikan bisa mendefinisikan diri kita gitu. Dan tentu saja apakah kita bisa lanjut untuk bertanya itu adalah diri kita yang sejati atau tidak gitu kan. Jadi self inquiry simply merelatekan itu ke diri gitu. Kalau filosofi mungkin lebih berorientasi pada objek gitu ya. Kalau self inquiry pada subjeknya. Itu aja udah. Makanya self inquiry yang filosofi. Dari situ aja itu kayak senjata gitu. Nah, terus apa nih yang akan kita tembak, apa yang akan kita hadapi? Banyak hal. Ya, pada minggu sebelumnya kita mau bahas art. Sekarang akan dilanjutkan lagi. Meskipun sebenarnya sudah secara garis besar dijelaskan di episode sebelumnya ya. Maksudnya ya gagasan universalnya, terus pandangan secara umum gitu. Seni apa sih yang sebenarnya kita maksud di sini? Apa sih yang kita bahas? Nah, sekarang mungkin lebih detail lagi. Dengan judulnya Sacred and Profane Art gitu. Nah, mungkin yang langsung terbersit di pikiran pendengar sekalian ya, dan juga kebanyakan kita, ada dikotomi antara art seni modern dengan seni tradisional gitu. Itu mungkin yang dikenal kan. Kalau seni tradisional kita bisa lihat, oh kita kemana lah, kalau di Indonesia paling banyak kan batik, terus apa anyaman-anyaman gitu, macam-macam, bahkan tarian juga gitu. Kita pergi aja ke pelosok gitu kan, udah dapet tuh pasti ada. Kalau seni modern gimana ya, yang populer gitu kan, yang atau mungkin lebih dalam lagi sebenarnya nggak populer juga, seni abstrak gitu atau apapun itu kan. Nah mungkin kita masih melihat adanya dikotomi di situ. Maksudnya itu masih dipertentangkan. Apakah ini yang dimaksud gitu sekarang pertanyaannya? Dengan sacred art dengan profane art gitu. Maksudnya apa? Silakan Bang Dam. Oke, makasih Bang Arif dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang selalu ikut mendengarkan dialog IG Live Suaguru ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita bisa ngopi-ngopi bareng, ngobrol-ngobrol santai seputar tema-tema yang esensial dalam kehidupan kita.
dalam peradaban, dan juga sekarang kita kaitkan juga dengan diri kita gitu. Semoga malam ini bisa teman-teman dapat poin-poin penting yang bisa membantu kita lebih aware terhadap kehidupan ini. Hormat kita kepada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, baik yang masih hidup maupun melalui buku yang sudah duluan meninggal, terutama dari agama-agama besar, Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lain. Nah, tadi Bang Arif sudah memberi pengantar mengenai art gitu, profane, sacred, and profane. Secara sederhana teman-teman, kita coba mulai dari keberadaan kita dulu. Kita kan sering mendengarkan disebut seni ya. Sekarang ini setiap hari kita dengerin musik, bahkan kita juga melihat pertunjukan, performance di TV, di YouTube gitu. Tapi pertunjukan-pertunjukan itu dikemas dalam rangka menghibur, dalam rangka bisnis, ya enggak? Ya kan? Dalam rangka bisnis, dalam rangka ya terutama ekonomi gitu, ya. Nah, di sini kan sebagai seniman nih teman-teman, kalau dari sisi kita bingung nih. Saya melakukan ini, membuat ini benar-benar saya terlibat secara total gitu Bang Arif. Misalnya lukisan, misalnya sebuah lagu, kayak Bang Arif kan sama Adi Lia kan bikin lagu teman-teman. Itu kan berhari-hari, berbulan-bulan, perbaiki lagi segala macam. Tahu-tahu begitu diupload di YouTube, di Spotify, ya orang nganggap sepele begitu aja kan gitu. Padahal gitu udah jungkir balik bikinnya kan gitu. Atau ada orang lukis segala macam, tahu-tahu nggak dianggap remeh gitu. Tapi kan kita menyaksikan di luar negeri misalnya lukisannya Van Gogh, waktu dia meninggal, waktu dia hidup dia nggak begitu dihargai lukisannya. Tapi begitu beliau meninggal harganya miliaran gitu, ratusan miliar malah gitu ya. Nah, ini apa sebetulnya fenomena ini teman-teman? Karena itulah malam ini secara spesifik kita coba menyadari adanya sacred art, karya yang ilahi, sakral, lawannya namanya profane art. Nah, ini dari mana pengkategorian ini? Nah, pengkategorian ini sebetulnya dari perenungan dari para pemikir gitu ya, Bang Arif ya. Tadi Bang Arif menyebut ada modern art sama tradisional art, ada begitu juga. Nah, di pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas, Bang Arif. Yeah. Art itu berkaitan dengan keindahan, ya enggak? Nah, keindahan itu adalah ekspresi sang kebenaran. Gitu loh dasar berpikirnya. Yeah. Kita kutip lagi nih kata-kata Plato. Ya, beauty is the splendor of truth gitu. Keindahan adalah pancaran sang kebenaran gitu. Nah, alam itu tentu saja adalah splendor of truth. Makanya kita rindu alam. Bukan rumah restoran yang di puncak ya, bukan. Kan ada itu restoran di puncak rindu alam Bang Arif gitu ya. Oh. Nah, zaman pandemik ini kita itu rindu alam, pantai, gunung, ya kan? Kemudian hutan, ya kan kita rindu ke alam gitu. Kenapa? Karena alam itu begitu natural, apa adanya, jujur gitu. Iya. Nah, jadi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas teman-teman. Nah, ini ada satu buku judulnya Symbol and the Archetype. Symbol and the Archetype ya. Jadi apa yang kita saksikan di dunia fisik ini sebagai keindahan itu sebetulnya simbol atau ekspresi yang fisik, ekspresi yang sampai ke fisik dari sebuah archetype di langit. Nah, yang di langit itu sudah ada nih gambar ilahi, ya kan? Blueprint ilahi. Nah, ada orang-orang tertentu yang, nah ini namanya seniman nih, Bang Arif. Seniman itu yang hatinya terbuka, yang tidak dikuasai transaksi bisnis, yang tidak dikuasai ego, tiba-tiba kolbunya itu dapat sesuatu ilham. Nah, kalau foto kan hanya bisa menangkap yang tampak lahiriah Bang Arif, foto. Iya. Kamera kan? Tapi kalau kolbu, dia bisa menyaksikan yang tidak lahiriah gitu.
realitas yang tidak lahiriah kan, Bang Arif? Iya, iya. Nah, begitu dia nangkap, tiba-tiba dia turunkan karena dia pelukis, dia lukis, ya kan, dia lukis aja, pokoknya yang dia itu lukis. Nah, dan persis yang dia lukis itu sama dengan yang dia saksikan di kolbunya, Bang Arif. Nah, begitu orang lain ngelihat, mungkin ada orang lain juga yang melihat yang sama. Iya, saya pernah lihat itu, rasanya indah, rasanya damai. Nah, gitu. Jadi, sacred art adalah sebuah karya seni, dan sebuah karya, katakan karya, yang turun ke bumi, yang betul-betul itu adalah cerminan dari yang ilahi. Jadi nggak sembarangan ini seniman ini. Pada waktu dia ngelukis, pada waktu dia bikin lagu, pada waktu dia menyusun kata-kata dalam puisi, pada waktu dia menemukan bentuk tarian, pada waktu dia membuat kemasan patung gitu. Itu seperti ada keberadaan lain, sebenarnya ada keberadaan ilahi yang menggerakkan tangannya gitu loh, Bang Arif. Jadi sacred art adalah realitas ilahi yang nampak di bumi. Gitu Bang Arif. Oke. Nah, sementara profane art adalah dia memutus hubungan itu ke atas gitu loh, Bang. Sama seperti waktu almarhum Mas Beben bicara tentang kesakralan musik, ya nggak? Iya. Itu zaman-zaman tertentu dia sudah menjadi industri kan gitu. Iya. Gimana itu kira-kira? Ketika musik itu dominan dikendalikan oleh industri, dia menjadi turun level gitu. Oke, boleh langsung bertanya? Iya, boleh. Ya? Iya, boleh. Nah, itu menarik tuh. Jadi mungkin di sini ya ini nggak apa-apa ya, biar berjalan ya, biar berkembang. Distingsi adalah antara sacred art dengan profane art ini bagaimana? Apakah yang sacred hanya tradisional? Dalam arti gini, misalnya kita kan sering juga mendengar musik-musik yang sekarang sudah masuk industri, tapi dapat gitu rasanya. Apakah itu termasuk sacred art gitu kan? Atau masih profane art? Jadi intinya, apakah bisa juga dari profane art datang kehadiran gitu? Ya, begini, Bang Arif. Pertama yang lebih penting lagi adalah si transmitternya itu, Bang Arif. Bang Arif kan suka nyebut tangga. Si senimannya ini nih, si artisnya ini penting nih. Peranan si artis penting soalnya. Ya, kan sudah dibahas kemarin teman. Artis itu dalam arti ini ya, bukan selebriti ya. Bukan. Kita sudah membedakan antara artis dengan selebriti. Bahkan saya pernah buka YouTube teman-teman, ya di YouTube itu dia bilang, saya tidak berani mengatakan saya seniman, katanya, karena itu sangat dahsyat. Saya lebih mengatakan saya itu pekerja seni, gitu kira dia bilang gitu. Dia humble Bang Arif. Ya. Saya lebih tepat itu pekerja seni. Pekerja seni kan banyak. Ada bagian penata lampu, ada itu. Karena semuanya itu jadi karya seni gitu. Iya. Nah, karena itu teman-teman kita dapatin dulu nih maknanya. Seorang artis, seniman itu adalah messenger. Jadi yang membuat seni itu sacred, salah satunya adalah transmitternya. Itu sangat penting. Itu kan yang disebut oleh Fridtjof Schuon dalam buku ini adalah manusia adalah imago Dei. Yeah. Kriteria sakralnya itu adalah kesadaran bahwa manusia itu imago Dei. Karena kalau dia itu dibuat dari kesadaran ilahi seseorang yang sudah sampai ke kolbu, itu karya itu nggak bisa dihancurkan, Bang. Nah, sebetulnya di sini kalau boleh to the point, Al-Quran itu sacred art. Kata-katanya itu sacred art loh, itu kitab suci. Oh iyalah.
Jelas. Sakral kan tuh. Jelas. Ka'bah. Di sini jelas kok di sini. Patung Siwa, patung Buddha, ini banyak banget nih kira-kira nih gini-gini kan. Ya kan, Bang Arif nih. Terus bangunan, arsitektur, ya kan, gambar Krishna gitu, Radha Krishna gitu. Yang Ya yang tradisional udah jelas tuh lah ya. gini-gini gitu kan. Ini kan karya-karya sakral, tarian. Iya. Iya enggak? Jadi Tentu ini dibuat bukan industri. Iya. Bukan industri itu. Makanya karya seni itu nggak bisa dihargai secara angka. Nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya. Sangat relatif gitu. Makanya karya seni itu semacam sebuah kehormatan kalau kita bisa mendapatkan itu. Iya. Nah, di Suaguru ini perlu kita tekankan kembali agar kita tidak tidak terjebak pada kita sangat menghormati karya-karya sakral itu. Karena dia menjadi tempat kita menyaksikan kehadiran Tuhan. Benar nggak Bang Arif? Iya. Iya. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat sakral. Kalimatnya nih. Tapi ketika diucapkan oleh orang yang tidak sadar pada yang ilahi, ya itu jadi biasa aja. Sama ada gitu. Jadi ada karyanya sendiri, ekspresinya, ada si manusianya. Nah, disinilah nanti perbedaannya Bang Arif. Ada, kita coba lihat dari sisi karyanya, ekspresinya, objeknya. Ya, orang-orang tertentu melihat Ka'bah biasa aja misalnya. Karena dia nggak punya kesadaran bahwa itu bahwa itu simbol sakral. Biasa aja bagi dia itu. Bagi dia itu lebih indah gedung-gedung bertingkat itu. Iya. Tapi bagi orang yang Ka'bah itu sendiri karya sakral, ya simbol ilahi, kolbu, terus orang yang datang ke Ka'bah itu berdoa, cium Hajarul Aswad, coba tuh. Dapat kesempatan nyium Hajarul Aswad. Jadi ada objek sakralnya Bang, ada subjeknya juga. Ini saling terkait. Alam ini sakral nggak sebenarnya? Iya. Tapi ketika manusia yang lagi putus asa, patah hati, berada di alam, dia nggak rasa apa-apa gitu kesakralannya. Jadi kriteria sakral itu di buku ini dikatakan Bang Arif, itu pertama si artisnya dulu, si manusianya. Dia harus sadar dia image of God. Dapat nggak kuncinya? Dapat. Dia harus sadar dia image of God. Yang kedua, alam ini image of God juga. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi karena itu bagi Bang Arif nih sebagai yang penggiat musik lah, jangan ngomong musisi dulu deh ya. Aku nggak mau, nggak mau di sini. Iya. Sokrates saja dia nggak mau nyebut dia itu filosof. Dia nggak mau menyebut dia itu orang bijak. Iya. Filosofia. Filosof ya, pecinta kebijaksanaan. Halo. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sakralnya itu berkaitan dengan manusianya. Ketika dia sadar dia image of God, khalifah, imago dia kalau di Christianity, avatar, wali gitu misalnya gitu. Dan alam ini dia sadari sebagai manifestasi Tuhan. Tapi ketika kita tidak, misalnya nih bisnismen, atau dia ngeruk ini minyak Bang Arif, hutan dibabat gitu, hanya demi transaksi uang gitu semata. Alam loh itu. Iya. Tapi kalau alam itu didaur ulang, dibuat lebih bagus. Oke. Nah, jadi misalnya di Bang Arif mau nulis skripsi tentang fisika gitu.
Ya tentu itu bukan karya sakral dong, karena Iya. tugas saja kan gitu. Iya. Iya kan? Tapi ketika Jalaluddin Rumi lagi darling dia kan menari terus dimainkan musik sama temannya itu ya, siapa namanya, pembuat pedang itu kan tuh gitu kan. Terus Rumi berputar, dalam putarannya itu keluar kata-kata dari mulut Rumi, terus ada yang nyatat gitu, kata-kata itu kata-katanya kan, Rip. Iya. Iya. Ya kan? Kata-katanya. Makanya Matsnawi Rumi itu orang Parsi kadang mengatakan itu Qurannya orang Parsi gitu loh kira-kira. Matsnawi Rumi. Futuhat Al-Makkiyahnya Ibnu Arabi gitu. Fusus Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Bidayatul Hikmahnya Atma Bodanya Adi Sangkara gitu. Sirul Asrornya si Abdul Qadir Jelani gitu. Al-Hikamnya Ibnu Athaillah gitu. Iya, iya. Itu sakral. Makanya sampai sekarang masih hidup, Bang. Misalnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau meninggal menurut catatan sejarah 1111. Sampai sekarang masih dipakai tuh gitu kitab itu. Tapi buku analisa ini gitu, misalnya zaman 98 gitu, demo ini kayaknya udah nggak ada yang baca tuh gitu. Enggak. Ya adalah semi-semi sakral, misalnya lagunya The Beatles yang tertentu itu ada nuansa-nuansa sakralnya adalah gitu kan. Nah, itu mau kutanyakan. Itu. Iya. Jadi berarti mungkin ya. Sangat Yang mungkin. tampaknya tadi profane, tapi karena orangnya itu bisa masuk misalnya. Yes. Tadi kayak The Beatles Iya. gitu misalnya kan. Iya. Gitu. Iya. Mungkin kata-kata pendek, Bang Arif, ya kata-kata pendek tertentu itu orangnya udah meninggal, tapi ada aja yang menghidupkan. Itu kan karena dia divine. Karya sakral itu memang dia divine. Dia tidak dibuat oleh hawa nafsu. Dia dialirkan oleh kolbu. Makanya si artisnya itu dia harus sadar dia imago Dei gitu loh, Bang. Ya. Jadi orang yang mengalirkan karya sakral itu, dia harus sadar dia image of God. Kira-kira dia nulis sembarangan nggak itu, Bang Arif? Enggak. Nggak sembarangan. Makanya musik yang lahir dari imago Dei itu dipakai jadi wirid, salawat. Kalau di gereja itu dipakai untuk kebaktian gitu. Kalau di India itu dipakai jadi mantra lagu itu. Jadi kalau kita mau bersentuhan dengan, kita mau naik lagi nih ke kehadiran Tuhan, kan nggak semua kita. Itu karya sakral, Bang. Tidak semua kita kan punya kemampuan filosofis. Tidak semua kita itu punya kemampuan analisa yang tajam. Karena itu kita butuh karya sakral. Tapi Sacred art. Ada sebaliknya juga kayaknya. Orang yang, ya itu tadi Ka'bah aja kan sakral gitu kan. Tapi karena nggak ada pengetahuan, nggak ada paradigma juga, jadinya nggak bisa menganggap itu. Iya kan? Nah, tetapi Bang Arif, ada orang yang dogmatis dari misalnya dari Jawa Timur misalnya. Dia jual sawah, Bang Arif. Tulus, terus dia pergi ke Ka'bah. Dia nggak tahu diskusi filosofis begini. Tapi dengan ketulusannya dia di depan Ka'bah, dia bisa lihat tuh Ka'bah itu sakral. Iya. Nah, sekarang jadi tahu kenapa kita butuh sacred art. Karena melalui itu kita bisa tersambung dengan Tuhan. Karena art itu the way of love, Bang Arif. Dominan the way of love. The way of love, kalau kita diberkati bisa menemukan makna, the way of knowledge, makrifat. Nah, orang-orang yang mematuhi peraturan-peraturan, bentuk-bentuk ritual untuk karya itu ataupun ekspresi itu, yaitu the way of fear, kan, kepatuhan. Tapi orang yang sudah bisa merasakan
kehadiran Tuhan pada karya itu, dia udah masuk kepada cinta. Itu kan hati. Saya nggak bisa jelaskan kok saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya kok dengerin musik ini, dengerin chanting ini, dengerin apa namanya, kalau sinden ini, kok saya tiba-tiba rasa peace, rasa harmoni, merasakan ketakjuban, kekaguman. Nah ini kan yang sebenarnya anak-anak generasi Z, Bang Arif, generasi milenial ini, itu tidak dikasih perspektif ini. Makanya kita buat nih di sini teman-teman. Ya mungkin orang-orang nganggap ini kok apa ya? Ya udah di Suaguri itu memang kita akan membahas yang begini-begini. Nanti kan satu saat orang-orang yang merindukan, yang mendalam itu akan terpanggil. Iya. Dialog ini Bang Arif sendiri kan jadi dapat nih sesuatu. Iya. Jadi secret art itu dimulai dari apa? Si manusianya. Subjeknya dulu. Nah, di apanya di diri kita yang bisa menyaksikan kehadiran Tuhan? Ya kolbu. Kolbu itu kan tempat Tuhan bersemayam. Roh itu. Kolbu itu apa? Keheningan. Ketentraman, kedamaian. Silent. Nah, baru dari kolbu itu turun ke akal. Akal itu akan membuat pemilahan-pemilahan, kategorisasi. Baru imajinasi bekerja. Imajinasi menggambarkannya. Baru sampai kepada individualitinya. Cerita buku Mahabharata, sakral nggak? Sakral, siapa bilang nggak sakral? Buku Laila Majnun, sakral. Nah, Romeo Juliet, sakral nggak? Ya, Shakespeare waktu bikin itu, dia kontemplasi. Makanya Romeo Juliet itu dikupas sama Martin Lings juga, Bang. Sisi spiritual dari Romeo Juliet. Shakespeare, iya. Nah, Martin Lings itu, Syekh Abu Bakar Sirajuddin itu mengulas makna-makna spiritual dari karya-karya Shakespeare. Nah, misalnya apa namanya, Serat Centini di Jawa, Bang Arif. Itu sakral, siapa bilang itu? Serat Centini, Dormo Gandul. Oh, Dormo Gandul. Kotoloco gitu di Jawa. Emputan tular kayak gitu-gitu kan, itu kan karya-karya sakral. Pancasila jadi, gitu kan yang dari iya, Pancasila. Ya? Siapa lupa. Negara Kertagama, Emputan tular bikin Bhinneka Tunggal Ika gitu-gitu ya. Iya. Dan kata-kata di apa? Itu kayaknya diformulasikan atau diambil oleh siapa sih? Ki Hajar Dewantara ya? Itu loh, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani kan? Itu kan dari Ingar Soson Tulodo Ing Madyo Mangunkarso. Tutwuri Handayani. Iya, itu kalimat itu padat sekali itu. Anak-anak generasi Z nggak tahu juga sadar. Ada di seragamnya ada ayat itu. Ada ayat gitu. Iya, itu kan keren padahal. Tapi kan Bang Arif, setelah kamu sekarang belajar begini, Bang, ketika kamu melihat kalimat Tutwuri Handayani, Ingarso Sontulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kalau di depan jadi toladan, kalau di tengah itu mensupport, dari belakang itu kamu mendorong. Nah, kalimat itu kan kontemplasi dulu tuh dapat begitu. Nah, coba Bang Arif, ketika sekarang ini mendengarkan ini anak-anak muda, ya katakanlah ada interest. Oh gitu ya gitu. Itu nggak bisa lupa tuh, Bang. Dan itu akan mempengaruhi cara-cara dia menyikapi hidup. Betul. Kata-kata bismillah sakral nggak? Jelas lah. Sakral, teman-teman. Siapa bilang tidak? Iya. Jadi saya mau menulis tesis. Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang dilakukan dengan Dharma itu jadi sakral. Jadi sebetulnya kita dikelilingi oleh secret art.
Ya. Jadi sekarang kembali kepada, nah ketika Rene Guénon juga membedakan profane dengan sakral, kembali beliau juga menjelaskan yang paling penting adalah perspektif si manusia. Nah dunia Ya, ya. modern telah memutus Betul. perspektif itu, Bang. Ya. Crisis of modern world. Jadi kita menghormati orang karena viewernya banyak gitu, karena duitnya banyak, karena kaya gitu kan. Padahal teman-teman waktu saya ketemu yang duitnya banyak itu, dia nggak merasakan ketenangan gitu. Karya sakral itu kan membawa efek takjub, keagungan, respek gitu. Mana bisa karya sakral datang dari orang sombong? Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia bukan image of God. Belagu gitu. Wah ini karya gue. Nggak mungkin itu sakral. Imam Al-Ghazali waktu jadi nih buku Ihya Ulumuddin Bang Arif. Itu dia datang di depan danau, dibungkus, diikat dengan tali, ada batu besar. Logikanya kalau ditaruh di danau itu, buku itu yang ditulis lama itu akan tenggelam. Iya. Makanya beliau bilang, Tuhan, kalau memang karya ini berguna untuk generasi sesudahku, tunjukkan keajaibanmu. Aku mau letakkan, aku mau taruh ini di danau, tenggelamkan saja kalau nggak berguna. Padahal nulisnya udah lama tuh. Tapi kalau ini berguna, ya Allah, tunjukkan keajaiban. Karena aku menulis ini karena engkau. Ditaruh tuh, nggak tenggelam tuh Ihya Ulumuddin. Makanya salah satu kitabnya itu Al-Munqidh Minad Dolas, pembebas dari kesesatan. Itu buku favoritnya René Descartes. Iya, iya. Karena René Descartes juga mengalami keraguan kan. Basic filosofinya kan. Sama. Yang nggak bisa Tuhan aku bisa ragukan. Hidup sesudah mati aku bisa ragukan. Tapi keraguanku aku nggak bisa ragu. Al-Ghazali kan juga mengalami itu dari Al-Munqidh Minad Dolal. Nah, Bang Arif sendiri kan merasakan kan perjalanan keraguan itu. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, penting sekali kita mulai membuka cakrawala, diskusi, diskursuf, tema-tema esensial seperti ini. Karena supaya kita tuh respect sama orang-orang bikin tarian bagus. Bahkan kita ikut menari. Menyanyikannya gitu loh kan. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Gitu. Mantap, mantap. Ya. Jadi udah mulai dapat ya Bang Arif ya. Dapat. Nah, jadi memang rata-rata apa umumnya di sini di buku ini teman-teman, ini bagus banget. Art from the sacred to the profane, East and West. Siapa lagi yang menghidupkan ini kalau nggak orang-orang yang menyadari ini? Ya. Coba. Beruntung sekali kalau kita mendapatkan, bisa menyaksikan sacred art itu. Apapun tradisinya gitu. Ya. Nah, setidaknya kalau kita belum dapat maknanya, ya respect dulu lah. Betul, betul. Dalam pernikahan ada sacred art. Dalam tarian ada sacred art. Dalam simbol-simbol kaligrafi ada sacred art. Dalam kata-kata suci ada simbol sacred art. Dalam musik tertentu ada sacred art. Patung ada sacred art. Bentuk penyembahan ada sacred art. Banyak sekali. Pakaian ada sacred art. Pakaian biksu itu, seorang mau jadi biksu, itu ada ininya, ritual. Sungai Gangga itu jadi tempat sakral. Sungai Gangga. Borobudur itu sebetulnya dulu tempat yang sakral. Menakjubkan kan Bang? Oke.
sekarang gini, aku tanya lagi ya, mungkin nggak? Iya. Mungkin nggak nih? Kalau tadi kan orientasinya masih ke artisnya, sekarang pengamatnya, gitu. Tapi tadi udah jelas sih, kata Gwenot Udah itu jelas. perspektif. Iya. Tapi sekarang coba kita kembangin lah. Mungkin nggak Iya. orang si artisnya bisa nggak orang nggak sadar kalau dia itu sedang sadar gitu, aneh. Itu mungkin paradoksnya. Jadi kita merasa biasa aja sebagai artis, tapi yang baca tiba-tiba loh, wah keren banget gitu. Sebenarnya kenapa sih Ya. kamu buat begini? Ya biasa aja dia bilang. Contoh Gitu. Bang, makanya kan kualitas manusia itu kan Ngalamin ada juga aku gitu misalnya. ada yang mabuk, ada yang Ya. mabuk. Jadi wali itu ada yang mabuk, Rip. Tanda petik ya. Ya. Ya Rumi itu termasuk pecinta yang mabuk. Betul. Rumi, Jardin Rumi kan. Nah, ketika dia sudah sober, waras, tanda petik, bukan waras dalam arti lawan gila ya. Iya, bukan. Baru dia bisa menatanya gitu. Ya. Ya ini lepas, tapi udah clear ya, perspektif penting ya, yang membaca ya. Ya. Waktu Bang Arif mengenalkan waktu itu lagu Little Wing-nya Jimi Hendrix, gitu kan. Nah, oke, itu ya contohnya misalnya. Iya kan? Heeh. Tapi karena yang mengamati ini nih, teman-teman, coba deh dengerin lagu Little Wing. Saya mengamati dari perspektif yang dalam, itu malah kata-kata yang dia pakai itu, wih, kok maknanya begini? Mungkin waktu itu mungkin ya, Jimi Hendrix kan secara tampak kan mabuk banget kan gayanya. Beneran mabuk kalau Tapi coba mainin dikit dong, Big Rip, mainin dikit dong, biar teman-teman tahu. Dikit oke. aja ininya, melodinya gitu. Ini Jimi Hendrix nih. Ini gitarnya pas nggak? Terlalu kecil nggak? Was is walking. Coba, teman-teman sekalian, itu ada kalimatnya begini. When I'm sad, she comes to me. Sikam itu bidadari. Atau feminimnya Tuhan. With 1,000 smiles. Dengan 1,000 senyum. She gives to me free. Gitu. Dia memberikan saya kebebasan. Terus kata-kata she itu, it's alright. Oke, it's alright. Take anything you want from me. Ambil saja di dimensi ini. Anything, anything. Baru Nah, melodinya itu nggak bisa di ketika the chorus itu memainkan pakai alat tradisional dari Irlandia, flute. Dari flute. Pakai flute. Itu mantap lagi tuh. Tapi waktu Bang Arif dulu ngasih itu, kok ada getarannya nih gitu.
Tapi mungkin teman-teman itu kan Bang Arif, melodinya itu kan nggak bisa digantikan kan? Enggak. Nggak bisa, mesti begitu. Paling kasih sentuhanmu, tapi tetap aja ada Nah, itu. tetap aja itu harus balik ke situ. Jadi ada not-not tertentu yang memang datang dari sana, itu dialirkan oleh seniman. Mungkin saat dia menjadi transmitter itu, Iya. dia lagi mabuk gitu, tanda petik ya, nggak sadar gitu, nggak waras gitu. Tahu nggak Bang, teman-teman ya nonton di Netflix ada namanya Good Place. Tahu. Udah nonton belum? Good Place itu kan orang mati masuk ke dimensi lain. Iya. Terus dikatakan siapa yang paling banyak tahu tentang dimensi ini? Dia cerita ada satu sosok kan, oh yang habis pakai mushroom segala macam gitu. Dia bisa ngelihat dimensi lain. Diwawancarain dia keluar tuh. Terus dari agama apa? Dikit kan. Itu tentu saja dogma itu tidak menggambarkan banyak yang dia turutnya kecuali form-formnya gitu. Itu tonton deh teman-teman, Good Place namanya, ada tuh, silakan nonton tuh. Itu lucu-lucuan tapi. Nah, jadi karena itu karya-karya itu kalau datang dari hati, mungkin orang yang menjadi transmitternya itu belum sadar itu sakral. Tapi dia rasa enak memainkannya, mengekspresikannya. Iya. Terus ada seseorang yang sudah perspektifnya secret segala. Wow, ada nih. Sama seperti kita ngeliat Ka'bah. Iya. Atau gerakan keliling batu itu. Bukankah orang-orang rasional ngeliat itu seperti kebodohan? Panas-panas keliling batu, coba tuh. Coba. Tapi orang yang sudah punya perspektif sakral, imago dia, wes, itu dia ngeliat semesta lagi berputar tuh, tawaf tuh. Kosmos lagi, ini tuh galaksi lagi tawaf tuh. Tawafnya semesta itu diturunkan, turun tuh jadi tawaf di Ka'bah itu tuh teman-teman. Kalau dalam versi mikronya itu atom-atom itu juga tawaf tuh, coba tuh. Makanya saat kita berada di tawaf itu, kesadaran kita nyampe ke kosmos itu, ke metafisiknya, coba tuh. Apa nggak merinding tuh? Jadi jangan anggap remeh secret art. Meskipun kita belum makrifat, belum ngerti-ngerti amat, asal kita tulus. Ya kayak Jimi Hendrix itu gitu. Iya. Makanya orang seperti Eric Clapton pun sangat mengapresiasi lagu itu. Ya, lu coba lagu-lagunya Bob Marley. Iya. Juru Bob Marley. Itu kan I saw the sheriff gitu. Iya. Padahal mungkin ditulis lahir dari ganja gitu kan misalnya. Iya, gitu. Tapi ya itulah kayak Jimi Hendrix. Iya. Only apa namanya? One love gitu. Nah, coba bayangin ketika ada karya-karya begini, anak-anak generasi Z, milenial, dikasih perspektif seperti ini. Itu kan jadi menghargai karya itu. Makanya jadi legend tuh lagu-lagu. Coba lagunya, don't worry about the thing. Itu Gede Prama itu selalu nyanyiin lagu itu. Everything's gonna be alright gitu. Itu kan kata-kata bagus. Gitu kira-kira. Ya, jadi teman-teman yang jadi transmitter keilahiahan, apakah pelukis, apakah musisi, penyanyi, apakah pematung, apakah penyair, pembuat puisi, tarian, atau kalau saya teman-teman nulis, sadari karya itu sakral gitu, kalimat-kalimat pendek itu sakral, karena dia datang dari keilahiahan. Dan saat kita baca ulang kalimat itu, menggetarkan. Wow, ini ada Ibu Eti nih, Ibu Eti Setiawan Jodi. Alhamdulillah, selamat malam Ibu, gitu ya. Bu Farah, segala alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu bisa disimak oleh para seniman, orang-orang yang tahu seni, supaya jadi menghormati seni sebagai
apa ya, karunia Allah pada kita untuk tersambung lagi dengan keilahian ya. Nah. Oke Bang Arif, kira cukup dulu. Udah dapat ya? Dapat. Apa sari yang kamu dapat Bang? Iya, aku kan lagi nulis untuk blog ya. Siap-siap aja teman-teman mungkin yang tahu aku nulis blog. Jadi aku sedang menulis tentang Swaguru gitu. Nah, ini aku kebetulan pas banget lagi stop di ini penjelasan tentang seni. Jadi dapatlah sekarang gitu. Terutama tadi kuncinya di perspektif itu. Karena pada saat aku bahas seni, ya nulis seni itu, wah ini ada sacred dan profane. Gimana caranya untuk menjelaskan keduanya gitu loh. Apa yang mencirikan sacred, apa yang mencirikan profane gitu. Apakah, nah, yang mungkin pertanyaan yang langsung terbersit adalah apakah sacred selalu tradisional saja atau apa gitu kan, ternyata atau religius saja belum tentu gitu. Ya, profane itu ternyata ya dari dirinya itu. Kalau ya kan manusia, kalau manusianya memperlakukannya sebagai sarana untuk duit doang misalnya, ya profane lah gitu kan. Atau dengan sarana-sarana apapun, kalau kita tidak paham tadi sebagai imago Dei itu. Makanya semakin kesini sebenarnya nggak tahu ada anak KJK gak di sini yang ikut. Wah, kalian teman-teman harus garis bawah itu kata-kata yang selalu ditekankan. Yang paling penting dari musik itu musisinya gitu, yang main musiknya gitu. Lagi-lagi kesadaran yang bermusik, itu. Kesadaran pelukisnya. Kesadaran penarinya. Makanya Bang Arif, teman-teman waktu saya ke India, itu pada waktu mereka perform bajan, mereka jago-jago nyanyinya, main pianonya, main saksofon, tapi mereka itu persembahan. Mereka memainkannya itu dalam rangka persembahan. Makanya ada 2.000 orang yang menikmati itu luar biasa. Getarannya nyampe. Semua mengalami pesta gitu, pesta ilahi. Iya, seseorang yang memahami betul dan merasakan betul dan mengapresiasi betul sacred art itu humble ya, rendah hati gitu. Humble, pasti humble. Pasti itu. Soalnya gini, kebanyakan ya nggak tahu ya, ini tren anak muda ya, meremehkan kata-kata bijak, quotes gitu. Padahal kan kalau kita sekarang harus nih, anak Swaguru harus sadar kata itu luar biasa gitu kan. Nah itu udah jelas sih menurutku kenapa bisa ada kecenderungan untuk meremehkan itu, ya karena tidak mengapresiasi, tidak sadar itu sih. Gitu. Kalaupun misalnya dia meremeh, Bang Arif, kalau dia meremehkan, saat ini dia ngeremehin, nanti satu saat dia akan babak belur dulu, Rip. Nah, itu makanya dia babak belur dulu, wah tersesat dengan pemikirannya, belagunya, baru balik lagi dia. Gitu. Nah itu makanya itu ada stereotype di anak muda itu anak senja namanya. Anak yang minum kopi, yang kalau ngomong itu keluar semuanya puisi-puisi gitu. Orang yang udah depresi atau apa, orang yang udah gitulah kacau, yang udah melewati banyak hal dulu baru bisa keluar. Makanya ya lebih baik lah ya, bisa aja langsung kita bilang secara gampang, lebih baik menyadari itu sih, lebih baik kok emang. Menyadari terlebih dahulu gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, terima. Sudah kayaknya menikmati. Iya, mudah-mudahan ini bisa jadi satu ini, dan nanti kita bisa lanjutkan lagi pembahasan art yang lebih detail ya teman-teman ya. Yang sebetulnya ini bagus-bagus nih ya. Kalau mau menulis tentang profane itu, ini buku ini bagus sih Bang Arif. Kan udah dikirim ya. Ada. Oke. Cukup kali ya. Terima kasih ya, cukup ya. Terima kasih Bang Arif, teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan ini. Kalau mau menghayati lebih dalam lagi, silakan didengarkan lagi rekamannya. Insya Allah akan ada insight-insight baru. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku juga kayaknya sudah cukup lah. Sudah cukup memberi kata-katanya. Dan ya terima kasih yang sudah datang. Kalau tidak sempat bisa diulang ya, bisa ditonton di IGTV. Dan ya terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat, semoga bisa mencerahkan ya, menginspirasi. Kalau gitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again Kamis depan.